Pagi, jangan lupa ngopi bareng Panatua Zaesin, di alur cerita Battle Through the Heavens, Season 5 versi novel. Sebelum nyimak alur ceritanya si Oyan, jangan lupa like dan subscribe dan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang baik hati yang selalu hadir di channel YouTube Panatua Zaesin. Pertempuran melalui surga, bab 1193, Xuan Yi, Tian Leizi. Setelah suasana mendidih 1 bulan, lautan manusia yang luas dan tak berujung di sekitar stadion secara bertahap seiring dengan berakhirnya pil gathering. Meskipun orang-orang berpencar, suasana masih menyelamatkan kota. Intensitas pil gathering ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan memutarbalikkan arus itu menyebabkan darah seseorang mendidih karena panas hanya dengan pendingin. Malam dengan menenangkan kota yang luar biasa hidup ini di tengah gangguan ini. Kota yang terang benderang berdiri sebagai penjaga arus orang yang tak ada habisnya di jalanan. Topik di mulut semua orang terkait dengan pil gathering. Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara dari pil gathering ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah terpatri di benak semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan segera menggema di seluruh Central Plains. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah Central Plains. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaan hidupnya, banyak pesaing tampaknya akan runtuh setelah 1 bulan penyempurnaan pil, jadi mereka dengan sengsara melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak melebihi yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah dengan paksa mengangkat spiritualitas dari pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan, oleh karena itu, dia segera kembali ke kamarnya setelah pil gathering selesai. Dia menutup matanya dan malam menutupi semuanya. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan jelas mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Makanya, tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya untuk tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah tertutup oleh malam. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dipindahkan dari Manor Ye ke Menara Pil. Dengan demikian, mereka dapat mencegah orang-orang dari Hall of Souls secara diam-diam melakukan skema apapun. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya. Dia mandi sedikit sebelum dengan cepat keluar dari kamar. Sebelum dia beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kongzi untuk pergi setelah beristirahat. Bergerak, Xiao Yan mengemudikan pintu dalam ruangan terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ye Zong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Menara Pil telah datang untuk mendesak kita beberapa kali, tapi saya menghentikan mereka semua. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan memberitahu Xiao Yan dengan lembut setelah melihatnya keluar. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya akan melakukan perjalanan dulu. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia menunggu sebentar sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia memindahkannya ke puncak Menara Pil. Xiao Yan bertemu cukup banyak alkemis sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru menyerah saat melihat Xiao Yan. Bahkan ada rasa hormat pada mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah menyatakan keadaan selama pil gathering dan menjaga martabat Menara Pil. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, tingkat alkemis yang ditampilkan Xiao Yan selama pil gathering layak untuk menghormati mereka. Meskipun Xiao Yan layak mendapatkan perhatian mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, seseorang perlu, paling tidak, membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan itu mengakibatkan wajah Xiao Yan tersenyum sampai hampir mengalami kram. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang akhirnya tidak bisa menahan senyum lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia memaksa ke puncak Menara Pil di depan mata semua orang yang terkejut. Hah! Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar pada tingkat atas 10 menit kemudian.
Dia mengusap wajahnya sebelum dengan lembut mengetuk pintu. Memasukkan. Jari Xiaoyan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi keluar dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiaoyan membuka pintu dan masuk, memandanginya menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok yang berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing semuanya hadir. Apalagi ada 3 tokoh di kursi pimpinan. Yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisi dia adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah sesepuh berkulit gelap yang dilihat Xiaoyan di panggung tinggi. Semua berkumpul di aula berkumpul pada Xiaoyan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiaoyan, yang telah menjadi juara dari pil gathering, dapat dianggap sebagai seseorang dari menara pil. Apalagi, posisi penerus calon tidak rendah. Bahkan seorang tetua biasa harus menyapanya dengan sopan jika mereka bertemu dengannya. Juara kita telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan tertawa getir. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat pada trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. Saya akan membuat perkenalan. Xuan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk ke wanita cantik di sisinya, yang menggunakan kerutan lembut untuk melihat Xiaoyan. Dia berkata, ini adalah ketua asosiasi Xuan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Anda bisa menemukan Bibi Xuan. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak. Namun, matanya tertegun saat dia melihat wanita cantik itu. Hubungan yang dalam dengan guru. Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu katakan? Wanita cantik itu, yang disebut Xuan Yi, kemerahan samar tanpa sadar menutupi wajahnya di bawah mata terkejut Xiaoyan. Dia dengan marah memusatkan perhatian pada Xuan Kongzi sebelum mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan. Suaranya lembut saat dia berkata, kamu dipanggil Xiaoyan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiaoyan mengerti di dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang tidak disadari kebanyakan orang. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia harus bersujud dan menyajikan tehnya. Koutou dan sajikan teh merupakan bentuk penghormatan dari seorang murid kepada seorang guru. Istri guru pada umumnya juga menikmati hak istimewa seperti itu. Xiaoyan menyapa Xuan, Bibi Xuan. Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi yang diberikan Xuan Kongzi padanya. Kata-katanya dengan cepat berubah, dan dia mengubah bentuk. Alamatnya, kepala asosiasi Xuan Yi terkejut saat mendengar cara menyapa Xiaoyan. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya, tatapan dia dulu melihat Xiaoyan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Xiaoyan diam-diam berdiam, beruntung, di dalam hatinya saat melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari jika guru benar-benar memiliki hubungan apapun dengannya, terlihat jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Tampaknya guru telah meninggalkan cukup banyak ikatan emosional pada saat itu. Ini adalah ketua asosiasi Tian Leizi. Mata Xuan Kongzi menoleh ke sesepuh berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Xuan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiaoyan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Leizi. Xiaoyan buru-buru memberi salam sekali lagi setelah mendengar dia diperkenalkan. Yang ketiga adalah puncak keberadaan di benua itu. Selalu benar untuk sedikit menjadi lebih hormat. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pil gathering ini. Wajah dingin dan tegas Tian Leizi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiaoyan. Namun, suaranya masih tampak rendah dan dalam, memberikan tekanan perasaan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya. Xuan Kongzi di sisinya tertawa. Xiaoyan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Karena semua orang telah berkumpul, saya akan kembali ke topik utama. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat mengangkat topik masalah penting. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba untuk meletakkan api 3000 api.
Wilayah bintang adalah ruang tempat kami bertiga bekerja sama untuk menciptakannya. Selain itu, kami menambahkan segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang. The 3000 Burning Flame juga menyegel di dalamnya. Xiaoyan menarik perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi yang terkait dengan 3000 api terbakar. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang berkepanjangan, 3000 Burning Flame telah membentuk balas dendam besar terhadap Pil Tower, terutama terhadap kami bertiga. Jika dia lolos dari segel, dia pasti akan mencoba untuk membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa meletakkan api 3000 pembakaran. Namun, kami khawatir tentang seseorang yang tidak dapat memimpinnya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan Holy Pill City. Petik 2. Ketua Asosiasi Orang menyebutkan, apakah anggota dari Hall of Souls? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya, Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi padat dan dingin melintas di matanya saat dia berkata, jejak dari Old Mugu telah menghilang setelah Pil Gathering berakhir. Bahkan kami ketiga tidak dapat mengintip. Jelas, dia takut kita akan menyerang secara diam-diam dan mencari masalah di dekatnya. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan Menara Pil kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Terlebih lagi, Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti punya semacam rencana. 3000 Burning Flame juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Souls. Kami khawatir bahwa mereka berniat diam-diam membuka segel api 3000 yang membakar. Kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak akan dapat memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua ke sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Mugu Lama setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Menara Pil akan segera datang untuk membantu. 4 manik giok keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap terpana di depan kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk 3000 Burning Flame kali ini akan sangat sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki kawasan bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3000 api terbakar yang tertidur. Oleh karena itu, kalian semua harus dipanggil ke garis depan kali ini. Ekspresi Xuan Kongzi serius saat dia melihat kelompok Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flame dengan biaya berapapun. Jika Old Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalasnya dengan kejam untuk membaca. Pertempuran melalui surga, bab 1194, dua wanita yang berlawanan. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiaoyan meninggalkan aula besar. Xiaoyan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Namun, kakinya baru saja melangkah ke depan ketika sesosok anggun muncul di depannya disertai dengan wangi. Xiaoyan terkejut sebelum dia langsung tertawa, "Kenapa? Apakah Nona Cao Ying punya masalah?" "Tidak ada. Saya kebetulan menggunakan jalur yang sama. Ayo pergi bersama." Cao Ying tersenyum manis. Wajahnya yang indah menunjukkan pesona yang memikat. Wanita ini seperti iblis rubah yang dapat membawa malapetaka bagi suatu negara dan rakyatnya. Senyuman dan kerutannya cukup untuk membuat seorang pria tergila-gila padanya. Xiaoyan tercengang saat mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Di masa lalu, dia dengan sungguh-sungguh berharap dia terlibat konflik dengan orang lain saat dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Sementara Xiaoyan memikirkan apa yang terjadi di hatinya, ekspresi Song Qing sedikit memburuk. Perubahan Cao Ying membuatnya merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa, "Ying saudara Xiaoyan selalu punya banyak hal untuk ditangani. Secara kebetulan, kawasan bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, si tua Mugu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa melindunginya pada waktunya tiba." "Ya," kata-kata saudara Song cukup. Xiaoyan buru-buru mengangguk setelah mendengarnya.
Dia agak takut pada penyihir Cao Ying ini. Dia tidak ingin dipermainkan olehnya karena Song King telah melangkah maju, dia akan segera mendorongnya ke arahnya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, senyuman menawan di wajah Cao Ying ditarik. Dia dengan lemah menyatakan, tidak perlu. Saya tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi. Song King muram saat mendengar kata-kata Cao Ying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Ayo pergi. Mata cantik Cao Ying beralih ke Xiao Yan. Dia dengan kejam merawat. Dari penampilannya, sepertinya penyihir ini akan menjadi gila jika Xiao Yan mengucapkan alasannya lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tenggelam ke dalam Song King. Meskipun tindakan Song King meninggalkan temannya pada saat kritis memang tidak tahu malu, perlakuan yang dia terima saat ini juga cukup tertidur. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil. Saat itulah Cao Ying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti di belakangnya. Tawa renyah dan lembutnya membuat seseorang merasakan tulangnya mendidih. Ekspresi Song King berubah-ubah saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang ke kedamaian. Dia dengan kasar mengatupkan giginya beberapa saat kemudian. Wajahnya gelap, serius saat dia menutup lengan bajunya dan pergi. Xiao Yan dan Cao Ying berjalan jauh ke bawah. Dia terus bertanya dengan lembut tentang masalah yang tidak penting. Sikap memikatnya yang sesekali menutupi mulut dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka. Mata mereka mengandung sedikit rasa iri saat melihat Xiao Yan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiao Yan seolah-olah merasa sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak bisa ditebak. Tidak ada yang tahu, bertahanlah apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya di Pil Realem? Perjalanan singkat ini tampak seperti perjalanan panjang menuju Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Xiao Yan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana membuka mulut dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan keluar. Ekspresi terkejut melintas di mata yang halus ketika dia melihat Xiao Yan bersama dengan Cao Ying. Dokter peri kecil. Hati Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru menyelam sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Cao Ying juga berhenti pada dokter peri kecil setelah dia muncul. Alisnya yang seperti fotonya terangkat dengan lembut. Meskipun penampilan dokter peri kecil tidak semenarik penampilan Cao Ying, itu berisi kelembutan yang menghangatkan hati seseorang, terutama sekarang setelah racun tubuh sedihnya benar-benar terkendali. Rasa dingin samar yang ada di antara kelopak di masa lalu perlahan menghilang. Dokter peri kecil saat ini sama seperti gadis yang dilihat Xiao Yan di kota Qingshan, melakukan aksi yang anggun seperti peri. Jika Cao Ying dideskripsikan sebagai penyihir yang menyihir dan memikat, dokter peri kecil itu seperti peri yang jatuh ke alam fana. Kedua wanita itu memiliki dua sikap yang sangat berbeda. Namun, keduanya memikat. Mata cantik Little Fairy Doctor berkedip lembut saat melihat Xiao Yan berjalan dengan cepat. Setelah melihat ekspresi di matanya, kecerdasannya memahami segala sesuatu di dalam hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman hangat. Halo, Cao Ying. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda? Senyuman menawan terlihat di wajah Cao Ying saat dia mengulurkan tangan yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Dokter peri kecil dengan lembut memegang tangan Cao Ying. Nada lembutnya tidak terburu-buru atau tidak sabar. Aku telah mengikuti Xiao Yan kembali. Kamu tidak keberatan, kan? Cao Ying tersenyum dan menarik tangannya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan, tetapi dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Obrolan kosong antar teman. Apa yang ada dalam pikiranmu? Dokter peri kecil tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar menampakkan senyuman tipis saat dia mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang menjalin hubungan dengan Xiao Yan. Xiao Yan di dalamnya tanpa sadar memutar matanya saat mendengar tanggapan mereka. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tidak tampak setenang itu. Masih ada orang yang menunggunya di kamar. Kami tidak akan melanjutkan percakapan di sini. Jika Nona Cao punya waktu di masa depan, Anda bisa datang lebih sering untuk bermain.
Dokter peri kecil menjawab dengan senyum tipis. Namun, nadanya mengandung maksud untuk mengirim tamu ini pergi. Ekspresi Cao Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia manis tersenyum dan berkata, pasti. Dokter peri kecil sedikit tersenyum mendengar jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di lengan Xiao Yan. Setelah itu, dia menarik tubuhnya yang agak kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyuman di wajah Cao Ying perlahan menghilang saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Dengus lembut keluar dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan busur yang menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa lepas landas. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun, dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiao Yan samar-samar bisa melihat sepasang cuping telinga berwarna merah cerah. Dia tanpa sadar tertawa. Kamu benar-benar berani tertawa. Yang Anda lakukan hanyalah menarik wanita. Dokter peri kecil tanpa sadar menegurnya karena rasa malu ketika dia mendengar Xiao Yan tertawa. Anda ingin mengelola wanita yang saya tarik. Xiao Yan tersenyum saat dia menggoda. Wajah cantik Little Fairy Doctor menjadi sedikit merah setelah mendengar godaannya. Dia buru-buru menemukan alasan dan menjawab, Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi. Xiao Yan mengabaikan alasan yang dia lemparkan dari mulutnya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih ceria. Hihi, Xiao Yan, kamu berani mengambil kebebasan dengan dokter peri kecil Jie kakak perempuan. Saya pasti akan melaporkan ini ke Kailin Jie. Saat kita pergi saat itu, dia menyuruhku untuk membunuhmu jika aku melihatmu dipikat oleh wanita lain. Tawa yang indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Xiao Yan melompat dari tempatnya. Dia buru-buru berbalik dan melihat Ziyan berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya terayun ke depan dan ke belakang. Bunuh aku. Xiao Yan melebarkan mulutnya dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Hal semacam ini adalah spesialisasi Kailin. Kamu gadis, sekarang kamu juga menjadi begitu sulit untuk dipahami. Xiao Yan menenangkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya, benar, di mana Xiongzan? Apakah dia tidak bersamamu? Dia telah menetap di luar menara pil. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Ziyan menyelimuti ekor kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiao Yan dan menelannya. Baru setelah itu dia berkata seperti orang tua, saya datang ke sini untuk membantu Anda. Xiao Yan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Gadis ini sangat manis. Apa sikapmu ini? Ziyan sedikit tidak puas setelah mendengar tawa mereka. Dia dengan bantuan lembut menyala, tanpa saya jamin bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api 3000 terbakar. Berdetak, cangkir teh Xiao Yan yang baru saja dikirim ke sudut mulut tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat beralih ke Ziyan. Ekspresinya jauh lebih serius saat dia bertanya, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar akan begitu mudah untuk menaklukkan api 3000 pembakaran? Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah Anda berniat untuk menundukkannya dengan paksa? Ziyan menutup mulut kecilnya dan berkata, aku tahu bahwa menara pil ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Itu tidak mudah untuk ditundukkan seperti api hati yang jatuh di Akademi Dalam. Petik 2. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Yan menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami sadar bahwa 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Valen Heart Flame. Namun, hal-hal yang seharusnya menjadi masalah ketika dia membujuk. Betapa buruknya hal yang menyebabkan bahkan trio Xuan Kongzi memperlakukannya dengan serius. Sebuah lonjakan melonjak di wajah kecil Ziyan saat dia melihat bahwa Xiao Yan telah meletakkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menamparkan dada kecilnya dan berkata, aku bisa menjaganya. Namun, Anda harus berjanji untuk memperbaiki ramuan obat yang Anda peroleh dari Xiongzan setiap hari. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Anak kecil yang rakus ini. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Hihi. Ziyan tertawa. Baru setelah itu dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut menggenggam tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu muncul.
Segera ia bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiaoyan dan dokter peri kecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya bertahan. Meskipun itu hanya ilusi, itu samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang menyelamatkan ruangan. Aku mendengar dokter peri kecil Jie Jie menyebutkan bahwa kamu pernah memasuki wilayah bintang sekali. Api 3000 terbakar yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini, kan? Xiaoyan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3000 Burning Flame, tapi kenapa Ziyan tahu seperti apa bentuknya? Mungkin, ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu. Pertempuran melalui surga, bab 1195, Segel Naga. Xiaoyan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh asli Ziyan selama tahun-tahun ini, dan dia secara bertahap menyadari siapa dia. A Magical Beast yang memandang Heavenly Demon Phoenix sebagai makanan. Binatang buas apalagi selain naga Void kuno misterius dari dunia Magical Beast. Selain itu, naga Void kuno memimpin dalam menembus ruang itu sendiri. Kekuatan supranatural yang kadang-kadang ditampilkan Ziyan terkait dengan ruang. Dari cara dia tiba-tiba memasuki Pil Realm dan meninggalkannya secara acak, mungkin untuk secara samar-samar mengetahui identitas gadis ini. Dia pasti naga Void kuno. Xiaoyan hanya mendengar sedikit tentang keberadaan misterius yang disebut naga Void kuno. Namun, dia belum pernah melihatnya secara pribadi. Oleh karena itu, dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk aslinya. Namun, Ziyan saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk api 3000 pembakaran adalah naga. Mungkinkah api pembakaran 3000 terkait dengan naga Void kuno? Ziyan secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya saat dia melihat ekspresi kontemplasi Xiaoyan. Dia berkata, naga 3000 pembakaran ini sangat pembohong dan tidak terkendali. Lupakan tentangmu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah Anda pikir itu siap ditundukkan oleh orang lain? Xiaoyan diam. Selama 3000 Burning Flame benar-benar memiliki kecerdasan, itu pasti tidak akan memungkinkan orang lain untuk menyerapnya secara acak atau mengendalikannya sesuka hati. Namun, jika tidak mau, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kekuatan. Namun, api pembakaran 3000 ini disebut api abadi. Tidak mungkin untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika mereka benar-benar terlibat pertarungan habis-habisan, kemungkinan bahkan kelompok Xuan Kongzi hanya bisa mundur. Jika seseorang mengutarakan seperti ini, bukankah menyalakan 3000 api yang membara menjadi lelucon? Xiaoyan bertanya sambil bertanya. Hihi, kamu juga bisa begini. 3 kepala besar menara pil telah memikirkan tentang api 3000 yang terbakar dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup meredam untuk memenuhi mata 3000 api yang membara. Pihak lain, memiliki kecerdasan, hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Maukah Anda membiarkan orang lain menyerap Anda? Ziyan membuka mulut kecilnya dan bertanya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kata-kata Ziyan mungkin tidak enak didengar, tapi itulah kebenarannya. Tampaknya menyalakan api 3000 terbakar tidak akan membentang seperti yang dia bayangkan. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ziyan dan bertanya, karena kamu telah melibatkan diri dalam masalah ini, menurutku kamu seharusnya menemukan semacam solusi, kan? Hihi, Ziyan dengan bangga menampilkan kedua mata kecilnya yang lucu. Setelah itu, dia mantap dan berkata, apakah kamu tahu mengapa api 3000 yang membara ini mengambil bentuk dari klan saya? Tidak, Xiaoyan dengan jujur, menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dan tidak tahu mengapa 3000 Burning Flame akan memilih bentuk ini. Ini karena 3000 api terbakar dipelihara oleh klan saya. Suara lembut Ziyan mengejutkan Xiaoyan sampai cangkir tehnya mengeluarkan suara, dentang, saat mendarat di tanah sebelum hancur berkeping-keping. Apa katamu? Xiaoyan tiba-tiba menoleh ke Ziyan dan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah beberapa informasi yang aku pelajari setelah kembali ke klan kali ini. Saya sadar bahwa telah datang ke Central Plains untuk hal ini. Itulah mengapa saya memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Ziyan merentangkan tangannya dan berkata, dahulu kala ketika api 3000 pembakaran kemungkinan besar dalam bentuk bayi, ada leluhur di klan saya yang dipasang.
Namun, api pembakaran 3000 pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuh api pembakaran 3000 tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klan saya. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kepuasan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan duduk kembali di kursinya. Dia menelan seteguk air liur. Setelah semua campur tangan ini, 3000 Burning Flame ini adalah sesuatu dengan pemiliknya. Jika leluhur itu masih hidup, Anda dapat mengatakan bahwa 3000 api yang membara ini memiliki pemiliknya. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur tersebut benar-benar kehilangan kontak selama tur spasial. Setelah bertahun-tahun, saya bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Ziyan sepertinya telah memahami apa yang dipikirkan Xiaoyan saat melihat ekspresinya. Dia langsung tertawa. Hah! Wajah Xiaoyan yang agak pucat angsur memulihkan kemerahannya saat mendengar kata-katanya. Dia menyeka keringat dingin di dahi. Jika seseorang bertemu bahwa 3000 Burning Flame memiliki pemiliknya pada saat ini, setelah dia menghabiskan banyak usaha, kemungkinan Xiaoyan akan menjadi sangat gila bahkan dengan ketenangannya. Hihi, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam api 3000 api saat itu. Jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ziyan tertawa. Dia menggenggam tangan kecilnya dan botol giok kecil muncul di dalamnya. Emas mengalir di dalam darah botol giok. Ada naga yang sangat kuat yang mungkin samar-samar menyebar keluar darinya. Ini, mata Xiaoyan mengungkapkan kejutan saat dia bertanya dengan lembut. Darah naga kuno, ayo, ulurkan tanganmu. Ziyan rendaman. Apa? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Namun, dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Ziyan dengan hati-hati meneteskan setetes darah emas dari botol giok ke tangan Xiaoyan. Itu mendarat di telapak tangan. Setelah itu, tangannya tiba-tiba berubah. Seseorang bisa melihat setetes darah keemasan gelap menyebar dan membentuk simbol aneh yang menempel di telapak tangan Xiaoyan. Aku bisa menenggelamkan api 3000 api. Dengan ini, Xiaoyan melihat simbol aneh di tangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bermimpilah, baik, ambillah ini. Setelah Anda memasuki wilayah bintang, coba letakkan tetesan darah itu di dahi api 3000 pembakaran. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Ziyan menutup kuncir ungu dan menambahkan, namun, saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai api 3000 terbakar habis oleh orang-orang itu sebelum Anda melakukan ini. Bagaimana jika aku gagal? Indra tajam Xiaoyan menemukan sesuatu yang tidak beres. Jika kamu gagal, Ziyan tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata, segel naga ini bekerja dua arah. Jika Anda berhasil, Anda akan mengendalikannya. Jika Anda gagal, itu akan mengendalikan Anda. Xiaoyan sepertinya tersambar petir saat mendengar kata-katanya. Wajah dokter peri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam, gadis, lelucon apa yang kau mainkan? Anda berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi serius. Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 Burning Flame jika kamu tidak melakukan ini. Benda itu disebut nyala api abadi. Itu tidak takut mati. Jangan beritahu saya bahwa Anda akan bersaing dengannya dalam setengah umur. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ekspresi Zuyan yang salah. Dia berpikir sejenak sebelum menerima botol giok kecil dan berkata, ini juga sebuah metode. Namun, ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Petik 2 petik 2 petik 2. Anda dapat yakin bahwa segel naga milik Anda adalah salah satu yang diam-diam saya curi dari tetua yang tertidur. Itu sangat berharga. Dalam hal nilai segel naga, itu pasti lebih baik daripada yang ditempatkan leluhur saat itu. Oleh karena itu, peluang Anda untuk sukses jauh lebih tinggi daripada peluang 3000 Burning Flame selama Anda menangkap peluang yang bagus. Cara terbaik adalah menggunakannya saat terluka parah. Kalau begitu, Anda pasti akan menyerangnya. Wajah kecil Ziyan berbicara dengan cara yang sangat serius. Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan senyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini lebih besar daripada surga. Anggota kemungkinan klannya telah menderita penyiksaan selama periode waktu ini. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi khawatir dokter peri kecil setelah menyimpan botol giok. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghibur, yakinlah, tidak ada yang salah.
Jika ada yang salah, saya tidak akan menggunakan benda ini. Saya tahu batasan saya. Dokter peri kecil hanya bisa mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar Xiao Yan mengutarakan seperti ini. Setelah itu, mata cantiknya menyorot Ziyan. Senyum canggung muncul di wajah kecil Ziyan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum juga saat melihat senyum canggung Ziyan. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Namun, matanya mengalir melalui langit berbintang yang tak berujung melalui jendela. Xiao Yan telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah menuju api pembakaran 3000. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, Xiao Yan perlu mendapatkannya kali ini. 2 hari berlalu dengan sekejap mata sementara banyak orang menunggu. Ketika sinar matahari pagi baru saja menyebar dari langit pada hari kedua, Holy Pill City, yang agak sunyi selama 2 hari, sekali lagi menjadi hidup. Tak terhitung banyaknya orang yang dipindahkan ke lokasi Menara Pil. Hari ini, 10 besar pil gathering akan memasuki wilayah bintang dan memimpin api pembakaran 3000. Hati orang-orang ini sangat ingin tahu tentang apakah api 3000 pembakaran ini, yang telah disegel oleh Menara Pil selama bertahun-tahun, dapat ditundukkan. Bagian luar Menara Pil sangat bising sejak pagi hari. Masa hitam manusia memenuhi setiap jalan. Matahari di langit menjanjikan angsur naik ke puncaknya. Baru saat itulah 3 sosok akhirnya terbang dari puncak Menara Pil. Setelah itu, mereka melayang tinggi di langit. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri. Xuan Kongzi tetap bergantung di langit. Dia melihat area di bawah dari atas. Suara rendah dan dalam menggema di seluruh kota. Swosh swosh swosh. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak konstruksi dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Dilihat dari mereka, itu adalah orang-orang yang masuk 10 besar. Mata Xuan Kongzi dan kepala asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya, mata mereka menjadi dingin saat mereka berhenti melihat senyum dingin Mugu tua. Wajah Old Mugu terkejut di hadapan fokus dingin trio Xuan Kongzi. Namun, dia tidak terlalu takut. Dia tahu bahwa Xuan Kongzi tidak berani melakukan apapun di depan umum. Trio Xuan Kongzi bertukar pemandangan satu sama lain setelah perlahan menarik pemandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat. Riak spiritual yang luas dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera, semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi. Setelah itu, pintu spasial berwarna perak samar muncul di depan mata semua orang. Tetua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan aturannya secara mendetail. Xuan Kongzi melirik ke pintu spasial perak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sekarang, masuk, bersambung.